Halo sahabat pembelajar NLP dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reski Daniel. Saat ini saya ingin sharing sesuatu yang menarik tentang NLP. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah NLP. Bagi sebagian orang belajar sejarah mungkin bosankan, tapi bagi saya dengan mempelajari sejarah kita akan lebih dalam memahami tentang NLP itu seperti apa, sehingga nanti ketika kita mempelajari teknik-tekniknya, cara-caranya, strateginya, dan model-model NLP, Anda akan mendapatkan gambaran utuh sebenarnya NLP itu maksudnya seperti apa. Dan apabila Anda sudah mempelajari NLP nanti lebih dalam lagi, Anda bisa membuat teknik NLP sendiri. Nah, itu semua ketika kita memahami dari langkah awal, yaitu memahami tentang sejarahnya. Guru sejarah saya pernah bilang, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, itu sangat benar sekali. Dan dengan pelajari sejarah NLP, saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang NLP itu. Di tahun 70-an, ada seorang anak muda bernama Richard Bandler yang saat itu memiliki sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini yang nantinya akan membawanya ke sebuah penemuan yang sangat fenomenal pada saat itu. Ya, meskipun terdaftar sebagai mahasiswa jurusan matematika dan computer science, Bandler justru itu sangat tertarik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dunia terapi dan psikologi. Nah, dari sini aja kita bisa paham ya, Bandler itu dasarnya dia bukan seorang terapis, bukan seorang psikolog, tetapi dia punya ketertarikan untuk mempelajari dunia terapi dan psikologi. Nah, begitu juga dengan NLP ini. Anda dari latar belakang apapun, dari bidang manapun, NLP ini akan bisa mengubah hidup Anda. Yang penting satu, Anda memiliki ketertarikan. Nah, ketika ketertarikan pada diri Bandler ini, itu membuat dia memicu satu pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya seperti ini. Apa sih sebenarnya yang paling dicari semua orang di muka bumi ini? Sekali lagi, apa sih yang sebenarnya yang paling dicari semua orang di muka bumi ini? Nah, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, Richard Bandler melakukan pengamatan yang sangat komprehensif dan sangat kontemplatif. Nah, pada akhirnya ditemukanlah sebuah jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah change atau perubahan. Nah, betul sekali, semua orang di dunia ini ingin berubah, ingin menjadi lebih baik. Ada yang ingin lebih sehat, ada yang ingin lebih kaya, ada yang ingin menjadi lebih langsing, termasuk saya ya. Ada yang ingin menjadi orang tua, ada yang ingin menjadi seorang manajer atau direktur, atau ada juga yang ingin jadi ulama atau pendeta atau pemimpin agama. Apapun itu, setiap dari kita pasti ingin mengalami suatu perubahan jadi lebih baik, jadi lebih berharga untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa secara universal semua orang ingin berubah sekecil apapun dan dalam bidang apapun. Saya yakin Anda dan saya juga termasuk orang yang menginginkan perubahan itu. Yang kedua, muncul lagi pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama, apa sih yang paling dicari? Nah, pertanyaan kedua adalah, kalau semua orang yang ingin berubah, nah pertanyaannya adalah, siapa sih orang yang di muka bumi ini yang mampu mengubah seseorang dalam waktu yang sangat singkat? Sekali lagi, siapa orang yang di muka bumi ini yang mampu mengubah seseorang dalam waktu yang sangat singkat? Nah, tentu saja pertanyaan ini mencari siapa ya. Nah, lalu Bandler mengamati banyak terapis-terapis hebat, psikolog-psikolog hebat. Nah, suatu waktu Bandler mendapati dengan seseorang yang bernama Fritz Perls. Ya, Fritz Perls ini adalah seorang ahli Gestalt terapi yang sangat kondang, yang sangat terkenal saat itu. Ya, Gestalt terapi ini suatu teknik terapi yang sebenarnya diakomodir juga di hipnoterapi. Nah, dengan melihat si Fritz Perls ini, Bandler melihat, wow, hebat sekali. Perls dapat melakukan terapi dengan sangat cepat sekali dan membuat Bandler takjub saat itu. Nah, lalu setelah melihat Fritz Perls, muncullah sebuah pertanyaan ketiga. Apa itu? Pertanyaannya sederhana. Apa sebenarnya